Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku, ketemu lagi di materi berikutnya, ketemu di sistem berikutnya, ketemu di amalan berikutnya. Ingat, pembahasan kita yang pertama sistem. Sistem itu nggak boleh diremehkan, satu sama lain harus saling berkesinambungan sebagaimana jam yang sudah kita bahas. Jam itu bisa berputar, bisa bermanfaat untuk hidup manusia. Begitu ada buka, itu rumit di dalamnya itu. Banyak partikel-partikel. Nah, partikel itu namanya sistem. Mulai dari jarum sampai ada gear-gear yang mulai seukuran besar sampai ukuran kecil. Bahkan di dalam jam ini ada satu benda ya. Mungkin kalau dilihat dengan mata telanjang nggak kelihatan. Harus pakai kaca mikroskop itu baru kelihatan saking kecilnya. Tapi itu nggak bisa diremehkan. Kalau nggak ada itu nggak jalan jamnya gitu loh. Nah, itulah sistem. Nah, sekarang kita akan ketemu dengan sistem yang kedua. Yang pertama apa tadi? Memuliakan ibu walaupun ibumu pelacur. Memuliakan ayah walaupun ayahmu penjahat kotor sekalipun. Biarkan itu menjadi nilai privat dosa antara orang tuamu dengan Allah kan gitu. Sementara Anda tetap sebagai anak tetap harus takdim kan gitu. Itu sistem yang pertama. Oke, sekarang kita bahas sistem yang kedua. Apa sih caranya? Bagaimana sih caranya supaya rezekinya lancar, penghasilannya barokah, hidupnya bahagia, bermartabat, berwibawa gitu kan. Disegani orang, bahkan disegani malaikat gitu kan. Apa resepnya? Nah, yang kedua, apa itu? Mulai sekarang, mulai sekarang, setiap selesai sholat subuh, atau setiap mau berangkat kerja, atau setiap mau keluar rumah di pagi hari, perhatikan ini ya, cium pipinya istrimu, cium pipinya anakmu, gitu kan? Atau peluk istrimu, dekap istrimu, peluk anakmu, dekap anakmu sebelum berangkat kerja atau setelah selesai sholat subuh. Perhatikan, ini amalan yang kedua, ini sistem yang kedua, dan wallahi jangan diremehkan. Gus Nur, istriku sudah tua, nggak ada masalah, nggak ada alasan mau tua mau muda, nggak ada masalah ya. Gus Nur, tapi malu, nggak pernah, masa sih mencium pipi istri setiap pagi, kan malu. Nggak ada malu. Justru kalau memang belum terbiasa, setelah nonton video ini jadikan kebiasaan. Bangun kebudayaan baru di dalam rumah tanggamu. Apa? Mencium pipi istri, mencium pipi anak, memeluk istri, memeluk anak setiap mau berangkat kerja, setiap pagi. Demi Allah Anda sukses. Ini muamalah, ini riyadhah, ini gak bisa diremehkan. Buktikan coba. Oke, sebelum saya bahas lebih dalam, coba saya akan bermain pikiran ya, tak kasih dalil-dalil akliyah yang sifatnya kontemporer, sifatnya logika terbalik. Begini kalau nggak percaya. Setiap mau kerja mencium pipi istri, maka kerjamu akan sukses, daganganmu akan laris. Setiap mau berangkat kerja mencium pipi anak, maka pekerjaanmu akan terasa ringan. Itu logikanya kan begitu. Logika benernya begitu. Tapi Anda nggak percaya, masa sih? Nah, kalau Anda nggak percaya, sekarang aku kasih pendekatan logika yang terbalik. Maksudnya bagaimana? Begini, coba mulai sekarang setiap berangkat kerja, nggak usah pamit coba. Nggak usah pamit istri, nggak usah pamit anak. Udah pokoknya nyelonong gitu aja lah. Gitu ya. Atau kalau Anda mau cara ekstrim, umpama ini ya, setiap mau kerja, umpama ini ya, coba tampar pipinya istrimu coba. Misalkan ini, Abi mau kerja, buang gitu ya. Setiap mau kerja tampar istrimu, atau caci maki istrimu, sakiti istrimu. Setiap mau kerja ya, sakiti anakmu. Maka demi Allah, wallahi saya berani bersumpah, apapun pekerjaanmu bangkrut. Ayo, apapun bisnismu hancur. Buktikan kalau nggak percaya. Ini logika sederhananya begitu, pemahaman terbaliknya begitu. Nah saudaraku, saran saya nggak usah dilakukan lah ya, buang-buang waktu. Kita langsung ke materi inti aja. Setiap mau kerja, setiap pagi, peluk istrimu coba. Dipeluk istrimu 2 menit lah ya, 1 menit peluk,
Biarkan istrimu terpejam di dada kirimu, kecup keningnya, kecup pipinya. Setelah itu anakmu. Setelah itu mah abi berangkat, dek abang berangkat. Terus istrimu ambil tangannya suami. Terus tanganmu dicium sama istri. Assalamualaikum Umi, assalamualaikum adik, assalamualaikum mama. Terus istrimu menjawab, waalaikumsalam abi, hati-hati. Anakku, dadah, bapak berangkat, assalamualaikum. Anakmu menjawab, waalaikumsalam, gitu kan. Anda berangkat. Wallahi. Jadi di samping Anda kerja mencari rezeki, jangan kaget, ada ribuan variabel rezeki yang datang mencarimu. Ada rezeki yang datang karena ikhtiarmu, tapi ada rezeki yang datang bukan karena ikhtiarmu, bahkan gak ada hubungannya sama dirimu. Jadi kalau di ayat Quran namanya, kalau di Quran Allah berfirman, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, bahkan gak ada hubungannya dengan dirimu. Oke, saya langsung kembali ke inti ya. Mau sukses, mau bahagia, mau bermartabat, mau lunas utangnya misalkan, udah gak usah dukun, gak usah sikep, gak usah jimat, gak usah makan menyan, gak usah makan kembang, gak usah tidur kuburan, gak usah kum-kum di lautan, gak usah datang ke siapa? Tidak usah disebut namanya, paranormal perempuan yang sekarang lagi viral. Tidak usah. Tiap pagi muliakan istrimu, bahagiakan anakmu, sukses. Barang siapa mencium pipi istri, itu pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Gitu kan? Subhanallah. Ya, ini saya sering guyon ya, saya sering mengeluarkan dalil ya. Ini dalilku sendiri ya. Cari hadisnya nggak ada kan? Ini qola Gus Nur ya. Barang siapa mencium pipi istri di pagi hari, pahalanya seperti mencium Hajar Aswad ONH+. Itu saking menggambarkan bahwa pipinya istri itu sebegitunya gitu loh. Teman jarang disadari oleh kaum suami itu. Mencium pipi istri itu sama seperti mencium Hajar Aswad ONH+. 200 juta itu, kalau dari Surabaya itu 300 juta. Itu baru satu pipi itu, pipi kanan itu, itu 300 juta. Kalau kiri, 600 juta. Itu kalau satu istri, kalau dua istri berapa? Udah pikirkan sendiri sudah. Ya, nggak ada orang istri dua miskin itu, nggak ada. Orang istri tiga miskin itu nggak ada. Tapi jangan ditelan mentah-mentah ya. Jangan. Saya nggak sedang bahas bab poligami, tapi Anda jangan bangga berpoligami dan Anda nggak usah berpoligami gitu kan. Satu istri aja cukup istiqomah, karena poligami itu udah saya nggak mau bahas di sini ya. Saya jangan ditelan mentah-mentah ya. Kembangkan sendiri. Oke. Mencium pipi istri atau istilahnya tuh sakinahkan keluargamu, maka apapun pekerjaanmu lancar, sukses. Berangkat meninggalkan rumah dalam kondisi istri bahagia, anak bahagia, itu rasanya ringan langkahmu, ringan dadamu, ringan pikiranmu. Jadi di samping Anda yang kerja, itu Allah bahkan alam raya akan membantumu gitu. Alam raya ini akan berkolaborasi untuk membuka semua kesulitan-kesulitan yang di hadapanmu itu. Subhanallah. Siapa yang nonton video ini, yang sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun kerja keras, banting tulang, peras keringat, peras darah, peras air mata, bahkan peras perasaan. Siang dibuat malam dijadikan siang, kaki dibuat kepala dibuat kaki lah, ibaratnya begitu ya. Semua profesi sudah dilakukan tapi nggak sukses, bahkan cenderung terjun bebas ya. Banyak bangkrutnya daripada suksesnya. Padahal segala profesi sudah. Berarti Anda jarang memuliakan istri, berarti Anda jarang memuliakan anak, berarti Anda jarang mencium pipi istri. Jangan-jangan selingkuhannya terus yang kamu cium itu. Naudzubillah min dzalik. Saudaraku, nanti ada bab khusus bab anak. Ini saya khusus istri dulu. Pokoknya begini, kalau saya simpulkan, mau sukses gampang, mau martabat gampang, mau berwibawa gampang. Apa? Berangkatlah dari rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Itu intinya begitu. Ya, dalilnya banyak, hadisnya banyak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin wanita. Baik buruknya istri, baik buruknya anak, kaya miskinnya istri, kaya miskinnya anak ada di tangan suami.
Syariatnya begitu. Oke, saya percepat, saya sempurnakan. Saya kasih 3 opsi. Amalkan ini. Bab istri ya, saya kasih 3 opsi. Amalkan. Pertama, bikin kebudayaan dalam rumah tanggamu. Apa? Setiap pagi mencium hajar aswad. Anggap aja itu mencium hajar aswad. Bila perlu bikin perjanjian sama istrimu, MOU, dudukan istrimu. Mulai sekarang di dalam rumah tangga kita ada kebudayaan baru, yaitu ritual mencium hajar aswad setiap pagi. Siap? Deal sayang? Deal Deal istriku? Oke, tanda tangan. Udah, jadikan kebudayaan. Kalau abinya lupa, mama ingatkan. Kalau mamanya lupa, abinya ingatkan. Mana hajar aswadnya sayang? Kan gitu kan? Tiap pagi. Subhanallah. Malaikat bertasbih melihat keharmonisan rumah tanggamu itu. Aura-aura negatif itu hilang semua nanti insya Allah. Itu opsi pertama. Opsi kedua, ini ringan tapi asik, ini ringan tapi penting gitu loh. Opsi kedua, kalau bisa seminggu sekali ajak kuliner istrimu, istri dan anak. Mulai sekarang setiap 1 minggu sekali, boleh malam minggu, boleh malam apa terserah, kita makan di luar. Mama gak usah masak. Jadikan kebudayaan. Jadi seminggu sekali refreshing gitu loh. Makan sama anak di rumah makan gitu kan, yang mewah gitu kan. Sekali-sekali. Bukan sekali-sekali, setiap minggu. Gus, gak cukup gajiku. Nah, kalau Anda berpikir gak cukup gajiku, berarti Anda mencerna video ini dengan algoritma akal manusia standar 1+1 2. Jangan cerna video ini dengan algoritma tauhid, algoritma akhirat. 1+1 5 diambil 3 20 gitu loh. Algoritmanya jangan pakai kalkulator manusia. Buktikan dulu. Coba selama ini Anda gak pernah ngajak makan istrimu, anakmu di luar kan? Karena Anda berpikir uangnya gak ada. Tapi coba bikin kebudayaan, ajak makan istrimu tiap minggu. Allah akan tambah budget rezekimu nanti. Buktikan. Jadi penghasilanmu, rezeki Allah itu akan mengikuti kebudayaan barumu. Selama itu positif. Opsi kedua. Nah sekarang opsi yang terakhir. Apa itu Gus? Setiap sebulan sekali belikan baju baru istrimu coba. Ini bukan teori loh ya, aku juga ngamalkan loh ya. Setiap pagi peluk istri, cium istri, seminggu sekali ajak kuliner, makan di luar. Ya disesuaikan lah ya. Setiap sebulan sekali belikan baju baru. Ini kalau suami-suami yang pelit stres ini lihat video ini ya. Buktikan Anda pelit sama istri. Apa coba? Aura wajahmu gak ada percaya sama sekali. Gus Nur, kalau gak punya duit bagaimana untuk kuliner? Ya minimal mie ayam, minimal pangsit kan cuma 7.000. Ayo mah kita makan di luar, lagi gak ada duit, ya udah bakso. Ya kan, bakso itu cuma 10.000, udah kenyang. Tapi lahir sensasi baru gitu. Lahir kebahagiaan baru gitu loh. Lahir wacana baru. Coba, daripada ada orang banyak ini pedagang setiap minggu ke dukun, setiap minggu ke paranormal, memperbaharui penglarisnya, memperbaharui menyannya, minyaknya, kerisnya, datang ke paranormal tiap minggu ngasih duit hanya untuk dapat minyak penglaris. Daripada gitu ajak makan bakso istri dan anakmu, lebih barokah. Demi Allah jauh lebih hebat dari minyak dukun manapun. Buktikan. Siap? Setiap pagi hajar aswad, cium pipi istrimu, setiap minggu kuliner. Kalau tidak punya uang, ya menyesuaikan. Kalau ada uang, mulai naik restoran, sop buntut, sop iga, yang 100.000 atau bila perlu kalau ada uangnya yang lebih banyak, misalkan rumahmu Surabaya, kulinernya di Bali misalkan. Kalau pas dapat rezeki banyak, loh serius ini, makannya cuma 200.000, tiketnya 2 juta, kan keren. Sekali-sekali kan, untuk istri, untuk anak. Subhanallah. Jadilah suami yang menjadi kebanggaan istrimu. Jadilah suami yang menjadi kebanggaan anakmu. Ya, maka dengan sendirinya akan di-upgrade harga dirimu setiap saat oleh Allah.
Maka jangan heran, tutur katamu, sorot matamu, gerakan tanganmu, gestur tubuhmu, bahasa wajahmu, dimanapun kamu kerja, gampang gitu loh. Rezeki akan terus menghampirimu dari segala arah. Bahagiakan istrimu. Jangan sakiti istrimu. Jangan sakiti anakmu. Ada video itu viral, bapak mukuli anaknya, ibu mukuli anaknya. Naudzubillah min dzalik. Demi Allah, hancur sehancur-hancurnya. Ketika kamu tua, kamu akan ditendang sama anakmu, kamu akan dihajar sama cucumu nanti. Mengenaskan masa tuamu. Serius. Siap saudaraku? Itu sistem yang kedua. Pertama, muliakan orang tua sebejat apapun, senajis apapun. Kedua, bahagiakan anak istrimu, terutama istrimu. Nanti anak ada sendiri pembahasannya. Oke, bismillah, lakukan ini, kolaborasi, maka sampai ketemu di puncak kesuksesan. Allah akan nambah budgetmu. Sebelum ngajak kuliner istri, sebelum belikan baju istri, rezekimu cuma 1 juta tiap bulan. Tapi begitu Anda punya kebiasaan membelikan baju istri tiap bulan, tiba-tiba rezekimu bisa 3 juta tiap bulan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Buktikan. Serius saya ini, buktikan. Barakallah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Titipkan kepada kami rumah tangga yang baik ya Allah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan istri-istriku menjadi wanita yang soleha, menjadi wanita yang cantik dipandang mata, menjadi wanita yang teduh dirasakan oleh batin, menjadi wanita yang selalu menutupi aib suaminya. Sebaliknya ya Allah, jadikan kami suami-suami yang bisa membawa anak istrinya ke dalam surga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Sudah, saya tutup materi yang kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.